Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu program penerimaan mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Azatun Samud Mainah. Saya sebagai moderator. Saya Nisa Fitriana Rahma. Saya Daniel Rabbani Cipta Sudrajat. Saya Riana Nur Anissa. Saya Sofa Farhatan Zila Ramadhani Rohimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada daftar isi. Yang pertama ada flowchart, yang kedua ada penjelasan program, yang ketiga ada program modular, itu file header, file main, yang keempat linear searching, yang kelima quick sorting, dan yang keenam sorting string. Yang pertama flowchart. Nah, bisa kita lihat di sini ini merupakan flowchart keseluruhan dari program yang kami buat. Itu ada start, ada login. Kemudian jika login sukses, maka akan masuk ke input jumlah camaba atau kuota. Namun jika loginnya gagal, maka akan kembali ke ini login sukses. Nah, selanjutnya akan masuk ke input data camaba. Kemudian akan melakukan sorting nilai dan mencari nama mahasiswa. Dan selesai. Nah, yang sebelahnya ini merupakan flowchart dari ini program yang login. Nah, di sini memulai login yaitu memasukkan username. Input username merupakan sign username, kemudian sign username, kemudian input password, masukkan password, dan selesai. Dan ini yang ketiga merupakan flowchart dari input jumlah camaba dan kuota. Yang pertama jumlah kuota, yang kedua itu input jumlah mahasiswa. Nah, kemudian masukkan jumlah mahasiswanya berapa, kemudian input jumlah kuota, masukkan jumlah kuotanya berapa, dan kemudian selesai. Dan yang ketiga yaitu flowchart dari input data camaba. Nah, pertama kita memulai nama, nilai, kemudian input namanya siapa, kemudian input nama, masukkan namanya, kemudian input nilai, masukkan nilainya berapa, dan selesai. Dan yang terakhir itu flowchart dari cari nama mahasiswa. Yang pertama akan cari nama, input nama yang akan dicari. Nah, kemudian kita masukkan namanya siapa, langsung ke cari ini, tampilkan warning, langsung tampilkan indeks satu dari nama. Jadi mencari nama yang kita cari, dan selesai. Kemudian yang kedua, penjelasan program. User sebagai admin melakukan login, lalu menginput jumlah pendaftar dan kuota, serta menginput data pendaftar. Kemudian nilai para pendaftar akan diurutkan dan diseleksi berdasarkan kuota. Nah, yang lolos akan diberikan NIM dan pembagian kelas berdasarkan angka belakang NIM. Jika genap, maka akan masuk kelas B, dan jika ganjil maka akan masuk kelas A. Nah, user juga dapat melakukan pencarian berdasarkan nama mahasiswa yang lolos. Nah, contohnya di sini. Nah, ini akan sesuai urutan nama, dan ini sudah langsung diurutkan kelasnya, masuk kelas mana, apa B-nya. Kemudian login. User sebagai admin melakukan login dengan username dan password yang telah ditetapkan. Jika benar, akan beralih ke halaman input data. Jika salah, akan kembali ke halaman login. Ini contohnya. Username-nya admin dan password-nya admin123. Nah, ini jika benar, maka akan langsung ke berikutnya. Tapi jika salah, dia akan kembali ke sini. Selanjutnya, input data. Nah, user menginput jumlah mahasiswa dan kuota yang tersedia, lalu user menginputkan data mahasiswa, yaitu nama dan nilai, sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diinput tadi. Nah, tadi kan kita masukkan nama mahasiswanya dan nilai mahasiswanya berapa. Nah, itu. Baik, selanjutnya yaitu array sort descending yang akan dijelaskan oleh saudari Anissa. Kepadanya saya persilahkan. Array sort descending. Nilai yang telah diinputkan akan disorting secara descending atau dari yang terbesar menggunakan quick sort. Jadi nilainya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Data mahasiswa yang lolos diambil berdasarkan nilai yang terbesar sesuai dengan kuota yang telah diinput. Nama-nama mahasiswa yang lolos tadi disorting sesuai abjad. Lalu dibuatkan NIM dengan angka belakang yang berurutan.
Jika NIM belakang ganjil, maka mahasiswa masuk ke kelas A, dan jika genap ke kelas B. Array search. User dapat mencari nama mahasiswa jika ada, maka akan ditunjukkan pada nomor keberapa nama mahasiswa tersebut berada. Di sini contohnya kita akan mencari nama Sofa, maka dapat ditemukan pada nomor keempat. Program modular. Program modular adalah proses membagi program komputer menjadi subprogram yang terpisah. Program dipecah menjadi file.cpp main dan .h header yang terdapat pada satu folder. Pada file main, prosedur-prosedur yang telah dibuat di file header berupa logika pemrograman akan dipanggil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan, yaitu file header akan dijelaskan oleh saudara Daniel. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu ada file header. File header adalah file yang berisi tentang deklarasi fungsi atau prosedur yang dibutuhkan oleh program. Yang pertama yaitu ada prosedur jumlah kuota. Prosedur jumlah kuota itu berfungsi untuk menginput jumlah mahasiswa dan kuota yang ingin diinput. Seperti pada contohnya ada cout yang pertama, yaitu cout NL, lalu input data Camaba. Yang selanjutnya yaitu ada cout masukkan jumlah mahasiswa dan CIN-nya jum. Terus yang selanjutnya ada cout masukkan kuota dan CIN-nya nanti memasukkan jumlah kuotanya. Dan lalu nanti cout yang akan muncul adalah jumlah mahasiswa yang mendaftar sejumlah berapa orang. Yang selanjutnya itu ada prosedur login. Prosedur login berfungsi untuk melakukan login, yang mana user dapat memasukkan username dan password yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bisa kita lihat pada cout yang pertama yaitu ada username, dan cout yang kedua yaitu ada password yang telah dibuat, yaitu username-nya admin, lalu password-nya adalah admin123. Yang selanjutnya itu ada prosedur input. Prosedur input merupakan prosedur di mana user dapat menginput data mahasiswa sesuai jumlah mahasiswa yang telah diinput tadi. Di mana nanti cout yang muncul adalah input data keberapa, lalu cout-nya nama mahasiswa, lalu masukkan nama mahasiswanya, dan ada cout nilai mahasiswa, lalu ada CIN memasukkan nilai mahasiswanya. Yang selanjutnya itu ada prosedur quicksort. Prosedur quicksort merupakan prosedur yang dapat melakukan sorting nilai mahasiswa yang telah diinput yang akan diurutkan dari yang terbesar. Contohnya yaitu ada data pendaftarnya terlebih dahulu, lalu memasukkan nomor, nama, serta nilai dari mahasiswa tersebut. Lalu nanti user harus menekan 1 untuk melanjutkannya. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur linear search. Prosedur linear search merupakan prosedur yang dapat melakukan pencarian nama mahasiswa, dan jika nama mahasiswa yang dicari ada, maka akan ditampilkan nomor urut dari mahasiswa tersebut. Nanti user akan mencari nama, contohnya pada yang tadi Sofa akan muncul di nomor berapa. Jika nama yang di-input tidak muncul, berarti tidak terdaftar. Baik, selanjutnya file main akan dijelaskan oleh saudari Diana. Kepadanya saya persilahkan. Di sini ada file mainnya. File main adalah file utama dari program, yang mana pada file ini prosedur atau fungsi yang telah dibuat akan dipanggil. Nah, ini adalah file main dari program yang kami buat. Prosedur-prosedur yang telah dibuat di file header tadi akan dipanggil di file main dengan menggunakan include header pmb.h. Nah, di sini ya ada in main itu adalah file mainnya ya. Nah, di sini ada login. Nah, di sini juga ada alur logika dari login tersebut. Jika username 2 itu sama dengan username yang tadi diinput, sama password 2-nya itu sama dengan password yang telah ditetapkan, maka akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu jumlah kuota. Nah, kalau salah satunya salah, username atau password yang diinputkannya salah, maka akan muncul warning berupa gagal login, silahkan login kembali, dan akan kembali ke login. Nah, lalu di sini kita menampilkan
prosedur input, quicksort, dan juga cari nama yang menggunakan linear search. Nah, ini adalah file mainnya ya. Prosedur login akan dipanggil, lalu terjadi seleksi kondisi di mana jika password dan username benar, maka akan dialihkan ke halaman jumlah kuota. Jika salah, akan kembali ke halaman login. Nah, yang keempat ada linear searching. Linear searching adalah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu. Nah, di sini adalah contoh linear searching. Pencarian data dilakukan dengan menelusuri semua data satu persatu. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array. Nah, seperti ini contohnya kita mau mencari nomor 6. Nah, ini akan satu persatu ke angka 3 dulu, 8, 12, hingga ketemunya di angka 6. Nah, ini adalah linear searching dari program yang kami buat. Penginput data, mencari nama. Jika nama ditemukan, maka akan ditunjukkan nomor urut dari nama tersebut. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul warning. Yang kelima ada quick sorting yang akan dijelaskan oleh Sofa. Baik, di sini yang kelima ada quick sorting. Quicksort merupakan algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik membagi data menjadi partisi-partisi. Di sini ada contoh dari quick sorting. Sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dan yang lebih besar dari pivot. Elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru hingga berhasil disorting. Nilai yang telah diinput oleh user akan disorting menggunakan quicksort, descending, atau dari yang terbesar. Proses penyortingan dilakukan dengan memecah data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot. Yang keenam ada sorting string. Sorting string dilakukan menggunakan library algorithm yang dapat memberikan akses untuk menyorting. Proses sorting menggunakan library algorithm. Pada baris ke-97 terdapat fungsi sort yang merupakan bagian dari library algorithm yang dapat menyorting string sesuai abjad. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materinya. Di sini ada dokumentasi dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.